Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Abdul Malik, mahasiswa Universitas Subang, program studi Sistem Informasi dengan nomor pokok mahasiswa D1A 210018. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan nama pengarang Dr. Ujang Carda, SH, MA, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini adalah buku yang saya sebutkan sebelumnya. Buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi. Buku ini terdiri dari beberapa bab, kurang lebih ada 10 bab diantaranya. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Pada bab ke-1 buku ini menjelaskan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila, yang di dalamnya terdapat beberapa pembahasan. Di antaranya ada pembahasan mengenai pertama, membahas mengenai landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Kemudian membahas mengenai rumusan dan tujuan mempelajari Pancasila. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pada bab kedua buku ini membahas tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, yang di dalamnya terdapat beberapa pembahasan. Di antaranya ada pembahasan mengenai pertama, membahas mengenai Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Kemudian membahas mengenai Pancasila sebagai lambang negara, yang di dalamnya ada pembahasan mengenai sejarah, pengertian bentuk penggunaan, dan larangan penggunaan lambang negara. Lalu membahas mengenai memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PUU 10 2012. Bab 3. Pada bab ketiga buku ini membahas tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, yang di dalamnya terdapat beberapa pembahasan. Di antaranya ada pembahasan mengenai pertama, membahas mengenai pengertian filsafat, membahas terkait filsafat dasar sampai macam-macam arti filsafat. Kemudian membahas mengenai pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Lalu membahas mengenai konsep dasar dan landasan filsafat Pancasila kepada konsep dasar yang menjadi landasan segalanya. Bab 4. Pada bab keempat buku ini membahas tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma, yang di dalamnya terdapat beberapa pembahasan. Dan antaranya ada pembahasan mengenai pertama, membahas mengenai pengertian nilai, etika, dan norma. Kedua, membahas mengenai Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5. Pada bab kelima buku ini membahas tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila, yang di dalamnya terdapat beberapa pembahasan. Di antaranya ada pembahasan mengenai pertama, membahas mengenai hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, membahas mengenai isi, arti, materi, muatan sila-sila dalam Pancasila. Ketiga, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6. Pada bab ke-6 buku ini membahas tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, yang di dalamnya terdapat beberapa pembahasan. Di antaranya ada pembahasan mengenai pertama, membahas mengenai pengertian ideologi. Kedua, membahas mengenai makna ideologi.
Ketiga, membahas mengenai ideologi Pancasila. Keempat, membahas mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Kelima, membahas mengenai makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan MK nomor 100 PUU 11 2013. Bab 7. Pada bab 7 buku ini membahas tentang memahami demokrasi Pancasila, yang di dalamnya terdapat beberapa pembahasan. Di antaranya ada pembahasan mengenai, pertama, membahas mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia. Kedua, membahas mengenai konsepsi demokrasi. Bab 8. Pada bab ke-8 buku ini membahas tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, yang di dalamnya terdapat beberapa pembahasan. Di antaranya ada pembahasan mengenai, pertama, membahas mengenai sejarah perkembangan istilah, pengertian, dan macam-macam hak asasi manusia. Kedua, membahas mengenai pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9. Pada bab 9 buku ini membahas tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang di dalamnya terdapat beberapa pembahasan. Di antaranya ada pembahasan mengenai, pertama, membahas mengenai isi arti Pancasila dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, membahas mengenai kedudukan pembukaan UUD 1945. Ketiga, membahas mengenai hubungan pembukaan dengan pasal-pasal UUD 1945. Keempat, membahas mengenai hubungan pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan. Kelima, perubahan UUD 1945 dan struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945. Bab 10. Pada bab ke-10 buku ini membahas tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang di dalamnya terdapat beberapa pembahasan. Di antaranya ada pembahasan mengenai, pertama, membahas mengenai pengertian paradigma. Kedua, membahas mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan dan reformasi. Ketiga, membahas mengenai Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. Keempat, eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Dari bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi ini adalah bagi berikut. Isi buku atau kesimpulan dari uraian bab-bab di atas. Isi buku pendidikan Pancasila ini adalah sebuah pembahasan yang di dalamnya membahas mengenai materi pendidikan Pancasila yang ditujukan untuk pendidikan tinggi, dengan kata lain mahasiswa. Alasan penulis mengambil judul tersebut karena untuk sebuah kado ulang tahun Republik Indonesia yang ke-72 tahun, sekaligus meyakinkan agar bangsa Indonesia bangga memiliki Pancasila. Buku yang membedah, membuka atau mengupas tentang pendidikan Pancasila dengan tujuan untuk memperluas, memperdalam, atau menelusuri kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai suasana batin dalam memahami, mengingat, dan membuka kembali paradigma kehidupan bangsa dan bernegara. Mohon maaf atas kesalahan yang ada, dan karena keterbatasan waktu, saya mempersingkat pemaparan yang ada. Selesai, sekian, dan terima kasih. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.